Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas sepak bola Indonesia berada selangkah lagi menuju jurang kegagalan. Pulang dengan luka yang teramat dalam. Kekalahan menyakitkan dari Filipina di ajang SEA Games 2025 membuat harapan pecah berkeping-keping. Kekecewaan tak hanya terasa dari supporter, para pemain pun ikut larut dalam duka dan penyesalan. Bahkan tangis pemain diaspora Dion Mart menjadi simbol runtuhnya asa untuk mempertahankan medali emas SEA Games yang pernah begitu dibanggakan. Kemunduran yang dialami Timnas Indonesia Under 22 ini menjadi pukulan telak. Setelah sebelumnya gagal tampil di Piala Asia Under 23, kini skuad Garuda Muda kembali menghadapi bayang-bayang kegagalan, bahkan berpotensi tersingkir sejak fase grup SEA Games 2025. Situasi ini seharusnya menjadi alarm kelas bagi federasi. Evaluasi besar-besaran mutlak diperlukan agar kemunduran ini tidak semakin dalam dan masa depan sepak bola Indonesia tetap memiliki cahaya untuk dikejar. Yang anehnya begini, Indra Syafri ini kan sudah pernah dipecat kan setelah kita gagal waktu itu di Piala Asia U22. Tapi herannya justru Coach Indra ini dikasih kesempatan lagi untuk melatih Timnas U22 di SEA Games. Ya oke, mungkin secara prestasi untuk level Asia Tenggara Coach Indra ini tidak bisa diragukan lagi karena secara prestasi oke begitu kan. Tapi kalau kita lihat dari track record beberapa pertandingan terakhir, bahkan beberapa turnamen yang pernah diikuti sama Coach Indra di level Asia, itu kita selalu terjungkal gitu kan. Nah herannya kenapa federasi tetap memilih Coach Indra sebagai pelatih kepala Timnas U22, sedangkan masih ada nama-nama lain yang seharusnya bisa dicoba kalau mau dicoba. Tapi ya semua sudah terjadi, dan kalau kita lihat memang Indonesia sekali lagi again and again gagal dan gagal lagi. Kita gagal ke Piala Asia Under 23. Sekarang kita terancam gagal lolos ke semifinal ASEAN Games, SEA Games maksudnya. Jadi kegagalan demi kegagalan ini saya pikir ya harusnya menjadi bahan evaluasi untuk federasi itu sendiri. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kenapa timnas kita bukan mengalami kemajuan, justru kemunduran? Malah sekarang yang lebih lucunya, kita kalau mau lolos bergantung sama Vietnam dan Malaysia. Pertanyaannya sekarang, apakah Vietnam dan Malaysia tidak akan main mata? Ya bisa saja mereka main mata dan Indonesia gagal lolos. Kalau sampai skenario itu terjadi, maka bisa dipastikan Indonesia yang dari awalnya disematkan sebagai juara bertahan loh SEA Games, itu satu. Yang kedua, juara dua atau runner up finalis dari Asian Cup, ya kan, Piala Asia. Tapi faktanya apa? Kita tidak lolos juga. Kegagalan demi kegagalan, again and again, gagal lagi. Ya semoga, kita harap Vietnam sama Malaysia tidak main mata dan kita bisa lolos. Kita bisa mengalahkan Myanmar, dan salah satu dari antara Vietnam dan Malaysia itu bisa menang. Semoga mereka tidak main mata lah. Kita tidak harapkan Indonesia tidak lolos. Yang kita harapkan mereka lolos, gitu kan. Malaysia dan Vietnam bisa buat skenario imbang untuk singkirkan Timnas Indonesia U23. Bisa saja bro. Siap, sekarang nasib dari Timnas Indonesia U23 di SEA Games kali ini itu tergantung dari hasil pertandingan Malaysia dan Vietnam besok guys. Karena sudah dipastikan jika Malaysia dan Vietnam itu berakhir dengan hasil imbang, maka perjalanan Timnas Indonesia di SEA Games kali ini sudah berakhir. Kecuali Malaysia atau Vietnam itu ada yang menang dan Timnas Indonesia bisa mengalahkan Myanmar dengan selisih 2 gol, maka peluang untuk skuad Garuda Muda itu masih ada guys. Ya tapi memang sangat disayangkan dengan skuad yang udah diisi oleh pemain-pemain abroad dan persiapan yang bisa dibilang sangat serius, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Apakah SEA Games kali ini telah berakhir? Kalau menurut saya SEA Games kali ini belum berakhir, karena kita masih punya cadangan pertandingan lawan Myanmar. Kalau untuk selisih lebih dari 2 gol, saya sih yakin kita bisa. Cuma tidak ada gunanya kita menang 1000-0 pun lawan Myanmar kalau Vietnam sama Malaysia ini imbang. Ya kita doakan semoga mereka tidak main mata. Ya semoga mereka bisa menang lah salah satunya, dan kita bisa menang lebih dari 2 gol. Kalau kita bisa menang lebih dari 2 gol dan Vietnam sama Malaysia salah satunya menang, maka kita bisa lolos. Dan ya untuk
emas mungkin masih ada harapan, walaupun targetnya bukan emas sih. Perak gitu. Ivar Jenner emosi sampai banting botol, wajahnya merah banget, kelihatan jelas dia kesal setengah mati. Kekalahan Jelas 0-1 dong. dari Filipina bikin Ivar kehilangan kesabaran. Dia datang dari Liga Belanda, biasa main bareng pemain timnas senior yang lebih rapi, tapi di SEA Games ini dia seperti harus kerja sendirian. Serangan lambat, penyelesaian buruk, dan banyak duel kalah. Fans bilang Ivar kayaknya nyesel dipanggil timnas. Buat kalian yang menonton pertandingan seru lainnya, langsung aja cek profil gua. Bukan karena dia nggak mau bela Indonesia, tapi karena bebannya berat. Dia rela turun ke U22, tapi level permainan tim belum seimbang. Reaksi banting botol itu bentuk frustasi. Dia pengen hasil yang bagus, tapi situasi di lapangan jauh dari harapan. Ya jelas lah, kesal lah. Masa satu pemain yang lari kiri lari kanan sedangkan yang lain cuma lari-lari tidak jelas. Jadi wajar lah dia marah. Kan begitu sebenarnya. Iya kan? Semua orang setuju soal itu. Mungkin kalau andai kata Indonesia menang malam itu, mungkin man of the match-nya itu si Ivar Jenner. Cuma sayang kita kalah dari Filipina itu. Makanya dia marah-marah, kesal lah. Udah berjuang tiba-tiba kalah, ya kan? Dari era divisi datang ke sini Indonesia, tiba-tiba kalah, kan jadi kesal itu. Maunya itu hasilnya positif, tapi tiba-tiba secara permainan buruk sekali. Ya, itu kan yang buat Ivar Jenner ya, mungkin saja marah gara-gara itu. Indonesia kalah dari Filipina tanpa Sintayong, timnas hancur lebur. Ya betul. Timnas betul, Indonesia harus kalah 1-0 dari Filipina di ajang SEA Games pertandingan perdana. Dan akibat kekalahan ini, Indonesia terancam tidak lolos ke semifinal SEA Games sepak Yes, bola. betul. Banyak yang mengagung-agungkan Indra Safri ketika membawa timnas U23 juara SEA Games 2 tahun lalu. Padahal di saat itu hampir 99% pemain yang dibawa Indra Safri untuk menjuarai SEA Games adalah pemain yang dilatih oleh Sintayong juga. Yes, betul. Tetapi bahkan pengamat-pengamat menganggap kalau Indra Safri lebih baik dari Sintayong saat itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Pemain-pemain yang dibawa ke SEA Games itu pilihan Indra Safri. Tidak ada lagi sangkut pautnya Sintayong. Yes. Dan hasilnya apa? Terbukti tanpa Sintayong, timnas Indonesia hancur lebur. Walaupun ada beberapa pemain yang sebelumnya memang didikan dari Sintayong seperti Robby Darwish, Donitri, bahkan Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Tetapi ingat, mereka sudah lama tidak dilatih Sintayong. Ya, Mereka betul. sudah lama tidak dapat latihan fisik dan teknik dari Sintayong. Yes. Kesimpulannya sudah jelas, karena dilatih Sintayong lah timnas Indonesia bisa hebat. Makanya sejarah tidak bohong, Wikipedia tidak bohong. Indonesia lolos ke Piala Asia setelah puluhan tahun, masuk semifinal Piala Asia padahal tampil perdana, lolos Piala Asia U20, lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia karena Sintayong. Dan hari ini orang-orang di federasi yang memecat Sintayong semuanya pada sakit kepala. Yes, mereka sakit kepala. Aduh, nyesal ini. Kita pecat Sintayong, hasilnya sekarang justru kekalahan demi kekalahan, bukan kemenangan demi kemenangan ini. Makanya Sintayong itu selalu dielu-elukan di setiap pertandingan timnas dimanapun, apalagi kalau Indonesia kalah. Ya terakhir kemarin kan itu di King Abdullah Stadium waktu kita lawan Irak kalau saya tidak salah. Itu kan sempat ada lemparan-lemparan botol ya kan, kemudian ada teriakan-teriakan dari supporter. Supporter itu meneriaki satu nama, Sintayong. Ya oke, mungkin Indonesia juara SEA Games edisi terakhir kemarin ya secara langsung Sintayong bukan pelatihnya, memang Indra Syafri. Tapi betul, pemain-pemain yang dibawa sama Indra Syafri itu notabene rata-rata itu didikannya Sintayong. Jadi wajar kalau secara teknik, secara fisik mereka kuat. Nah sekarang kan terbukti tanpa Sintayong atau tanpa campur tangan Sintayong, timnas ini hancur lebur. Mulai dari seniornya, U23-nya, U22-nya lebih parah lagi. Bahkan dari Filipina kita bisa kalah. Sangat-sangat sesak sih, tapi ya itulah, nasi sudah menjadi bubur, kita mau bikin bubur ayam pun rasanya tidak enak gitu. Penonton pasti kecewa melihat seperti ini. Pemain-pemain kebingungan atau mau bikin apa ini bermain. Yang bola-bola hanya di Ivar terus kasih, tapi kan nggak bisa kita kasih pasti bola ke belakang, tidak bisa ke depan kan. Dapat bola ditutup sama mereka, bola pasti ke belakang. Itu yang membuat bahwa 3 pemain bek kita maju semua untuk bisa Malaysia. Itu yang terjadi. Penonton pasti kecewa. Betul. Semua bola dikasih ke Ivar Jenner, ya kan? Ivar Jenner mungkin agak susah untuk membongkar pertahanan dari Filipina, dikasihlah ke belakang.
Ya kan, ke belakang tengah lagi, tengah belakang lagi, belakang over, lambung ke depan. Cuma itu permainannya. Makanya mudah sekali ditebak sama Filipina, dan Filipina tahu Indonesia pasti akan bermain seperti itu. Makanya mereka main juga bertahan mati-matian, total defense mereka itu. Ya kan? Terbukti kan mereka punya gol itu lemparan dari hasil lemparan throw in itu kan, lemparan jauh ke dalam itu. Justru mereka mengcopy apa yang pernah Indonesia buat begitu kan. Kocak sih. Filipina harus berterima kasih kepada PSSI karena timnas U23 masih pakai Indra Safri. Bermain di SEA Games Thailand 2025, Filipina menang perdana dengan skor 1-0. Tonton pertandingan bola seru, klik bio. Padahal Indonesia sudah menurunkan skuad diaspora. Entah pelatihan seperti apa kok Indonesia mainnya seperti dilatih guru Penja. Main dengan finishing buruk meski banyak peluang. Kontrol bola lemah, bahkan passing saja tidak bisa. Sampai akhirnya Indonesia kecolongan 1 gol di masa injury time lewat O2 Banatau. Plusnya lagi, Filipina mampu bertahan sampai laga usai. Ivar kecewa, Mauro tertunduk lemah. Filipina otomatis lolos semifinal karena sudah menang 2 kali beruntun. Indonesia masih bisa lolos lewat jalur runner up dengan syarat harus menang besar atas Myanmar. Ada yang bilang kita harus move on dari Sinteyong. Tapi kenapa susah banget move on dari Indra Safri? Udah dipecat kok malah dipakai lagi. Betul. Adminnya keren kali ini ya. Keren sekali. Kita disuruh untuk move on dari Sintayong, tapi federasi sendiri tidak bisa move on dari Indra Safri. Padahal udah gagal itu kan kemarin di Piala Asia U22 itu kan. Tapi ya sudahlah kan, itu kan keputusannya federasi. Kita hanya dipaksa untuk percaya sama mereka. Diminta kan, berarti kita dipaksa dong, ya kan, dipaksa untuk percaya sama federasi yang lagi sakit tuh gitu kan. Yang lagi tidak baik-baik saja. Cuma ya sebagai supporter kita ya mendukung saja gitu kan. Tapi biasanya King itu kalahnya di awal. Kalian tahu kan dalam film-film Hollywood atau film apapun lah, pemeran utamanya itu pasti awal-awalnya kalau berkelahi itu kalah atau mati gitu kan. Nah, tapi dia mendekati episode-episode penutup ya kan, itu tiba-tiba jagoannya bangkit kembali dan akhirnya happy ending. Ya mungkin Indonesia seperti itu. Di laga perdana kita kalah, mungkin saja lawan Myanmar kita menang, ya sambil mendoakan. Iya dong, sambil mendoakan Malaysia sama Vietnam itu salah satu di antara mereka menang dan kita lolos ke semifinal, ya kan? Kita lolos ke semifinal. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita kasih kalah lagi di sana dan kita dapat emas nantinya itu ya. Bisa saja seperti itu karena ini masih permulaan. Jadi jangan menghujat dulu lah. Kita dukung saja dulu. Sisakan ruangan sedikit di hati kalian, sisakan ruang untuk percaya kepada Coach Indra. Biasanya King itu kalah di awal, wajar lah. Orang jago tuh biasa kalah di awal. Oke teman-teman. Jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia yang mana ya kalian tahu lah kemarin kita kalah 1-0 dari Filipina di laga pembuka grup C untuk Indonesia. Kalah 1-0 ya membuat kita hampir pasti kita gagal ke semifinal SEA Games kali ini. Tapi kita masih punya harapan. Di mana kita masih bisa bermain lawan Myanmar, dan kalau kita bisa kalahkan Myanmar maka kita pasti lolos, dengan catatan bukan hanya mengalahkan Myanmar, tapi kita harus menanti juga hasil dari Vietnam sama Malaysia. Kalau mereka imbang ya selesai, kita tidak bisa lolos ke semifinal. Tapi kalau misalkan Malaysia atau Vietnam salah satu di antara mereka itu menang dan kita menangnya juga lawan Myanmar lebih dari 2 gol, pasti kita lolos ke semifinal. Tapi ya hitung-hitungan seperti itu mungkin agak berat. Ya mungkin hanya keajaiban. Karena ini masih ya 50-50 lah, lolos dan tidak lolos gitu. Tapi kita tetap berdoa, dukung timnas. Semoga kita bisa menang lawan Myanmar, karena lawan Myanmar pun tidak mudah gitu kan. Oke, mungkin secara ya pasar pemain, harga pasar dan lain sebagainya kita unggul. Tapi kita lihat kemarin itu tidak berlaku di Filipina. Ya semoga lawan Myanmar kita bisa menang. Harapannya kita seperti itu. Semoga kita bisa menang dan kita bisa lolos ke semifinal. Karena kalau kita lihat sekarang memang timnas Indonesia tidak lagi baik-baik saja. Kenapa? Karena kita selalu kalah dan kalah terus teman-teman. Iya kan? Mulai dari timnas seniornya, pokoknya semenjak Sintayong itu dipecat, kita selalu kalah dan kalah terus gitu. Kita kalah di 2 kali ronde keempat, ya kan, 2 kali pertandingan ronde keempat kita kalah. Kemudian di timnas U23 pun kita gagal lolos ke Piala Asian Cup. Ya itu sebenarnya sudah menjadi alarm sih buat PSSI selaku federasi. Harusnya ini evaluasinya besar-besaran. Ditambah lagi ada statement bahwa SEA Games ini menjadi obat
Untuk menghibur masyarakat Indonesia dapat emas, dan karena kita gagal ke Piala Dunia. Boro-boro menghibur. Justru kita dikasih sakit hati yang lebih parah lagi nih, dan federasi diam-diam baik gitu kan. Diam-diam gitu bro. Tidak ada satu kata pun dari mereka yang keluar, karena ya kita hampir pasti gagal gitu. Tapi semoga kita bisa lolos ke semifinal lah, ya kan. Ini bukan mengobati rasa frustasi dari netizen maupun fans, tapi ini justru membuat kita semakin berpikir, ya federasi seperti tidak ada kerjaan. Mohon maaf kalau kita berpikir seperti itu, karena memang kalau dilihat dari hasil-hasil yang lain untuk timnas memang ya tidak ada yang berkembang lah. Peringkat FIFA kita turun, semua ya mungkin hanya liga lah yang berjalan normal, mungkin selebihnya ya selamat tinggal, goodbye lah. Kita tidak berharap itu, kita berharap semoga di tahun depan timnas kita, sepak bola kita khususnya timnas itu semakin bagus, semakin powerful, dan kita kembalilah ke era dimana Sintayong masih melatih itu. Harapannya harapan palsu terus. Tapi tidak apa-apa, lebih baik berharap kan daripada tidak berharap sama sekali. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita, dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you.